Takut perlawanan Israel kerahkan persenjataan berat ke tepi barat. Terus meluasnya intifada dan perlawanan bersenjata, pejuang Palestina di tepi barat memaksa rezim Zionis mengerahkan peralatan militer berat ke wilayah itu. Jerusalem Post menulis pasukan Israel akan menggelar manuver militer di utara tepi barat dan saat ini mereka tengah memindahkan persenjataan dan peralatan perang berat ke wilayah ini. Surat kabar rezim Zionis nampak menyembunyikan kelemahan dan ketidakmampuan pasukan Israel dalam menghadapi perlawanan bersenjata pejuang Palestina. Manuver militer pasukan Israel ini sudah diagendakan sebelumnya, tulis Jerusalem Post, bersamaan dengan tibanya beberapa hari besar Yahudi dan ketakutan akan operasi perlawanan Palestina di tepi barat. Rezim Zionis memperkuat pasukannya di wilayah ini. Palestina dan Israel memanas, Hamas siap perang bikin pejabat Israel ngeri, rezim Zionis terancam. Kelompok pembela Palestina Hamas meminta warga untuk siap-siap hadapi Israel. Bahkan Hamas menyebut perang yang akan terjadi adalah pertempuran besar. Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, meminta warga Palestina supaya bersikap menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi. Warga harus siap melawan Israel untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Rakyat kita harus bersiap untuk pertempuran besar jika penduduk tidak menghentikan agresinya terhadap Masjid Al-Aqsa, katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin militer dari beberapa faksi Palestina, selain wartawan dan intelektual di Gaza Sabtu lalu. Mendengar seruan kepala Hamas tersebut, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett merasa ngeri menampilkan foto polisi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Yahya Sinwar mengatakan foto itu tidak akan terulang. Siapapun yang membuat keputusan untuk mengizinkan foto itu diulang telah memutuskan untuk mengizinkan pelanggaran terhadap ribuan sinagoga di seluruh dunia. Dia menuduh Israel berusaha mengubah bentrokan Al-Aqsa menjadi perang agama. Orang-orang Palestina tidak menginginkan konflik seperti itu, tetapi mereka siap menghadapi tantangan jika itu dipaksakan kepada mereka, tambahnya. Perang agama seperti yang diinginkan oleh Israel tidak akan menyelamatkan siapapun, ia memperingatkan. Dia meminta faksi Palestina dan semua warga Palestina untuk mempersiapkan pertempuran besar jika Israel tidak menghentikan pelanggaran mereka di Al-Aqsa. Pertempuran tidak akan berakhir dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tapi hanya akan dimulai jika pelanggaran terus berlanjut. Namun dia meminta dunia untuk bertindak mencegah perang ini. Saat ini ada peluang untuk mencegah perang, tetapi sayap militer kita harus tetap siap untuk itu. Apalagi Sinwar menegaskan bahwa Hamas telah menyiapkan 1.111 rudal yang akan diluncurkan dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Bennett ngeri dengan pernyataan kepala Hamas menanggapi pernyataan pemimpin gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Yahya al-Sinwar seharusnya tidak menang. Pada Minggu pagi, media rezim Israel menerbitkan statistik tentang jumlah warga Israel yang tewas dalam operasi dalam beberapa pekan terakhir. 16 warga Israel tewas dalam serangan baja dingin dan penembakan sejak awal Maret. Al Jazeera melaporkan mengutip televisi pemerintah Israel. Pemimpin Hamas Yahya al-Sinwar di jalur Gaza mengatakan kemarin bahwa kelompok perlawanan di Gaza harus siap karena pertempuran dengan rezim Zionis akan dimulai. Dan al-Sinwar menambahkan perlawanan memilih untuk tidak mengubah pertempuran menjadi perjuangan agama. Tapi jika pemimpin rezim pendudukan dan ekstremis mengingatkannya, perlawanan akan menyambutnya. Kepala Biro Politik Hamas juga meminta Partai Ra'am daftar Bersatu Arab untuk meninggalkan koalisi kabinet rezim Zionis agar runtuh. Perdana Menteri rezim pendudukan di Al-Quds Naftali Bennett menyatakan bahwa Hamas tidak boleh dibiarkan memenangkan pemilihan internal berikutnya dan menggulingkan pemerintahan Zionis. Media Israel mengutip sebuah situs yang dekat dengan Mossad menyarankan untuk membunuh al-Sinwar. Yahya al-Sinwar adalah pemimpin Hamas Palestina saat ini di jalur Gaza setelah mengambil alih dari Ismail Haniyeh pada Februari 2017. Dia adalah salah satu pendiri aparat keamanan Hamas. Dia adalah tokoh paling kuat kedua dalam Hamas. Serang Suriah, pasukan Rusia tembaki jet tempur Israel dengan S-300.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia menembaki jet tempur Israel menggunakan sistem rudal anti pesawat canggih S-300. Peristiwa itu terjadi pada saat Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di barat Laut Suriah pada bulan Mei. Insiden itu pertama kali dilaporkan oleh stasiun televisi Channel 13 seminggu setelah serangan pada 13 Mei, di mana IAF membom beberapa sasaran di dekat kota Mashhad di barat Laut Suriah. Itu adalah insiden satu kali saja, kata Gantz pada konferensi yang diselenggarakan oleh Channel 13. Jet kami bahkan tidak berada di daerah itu, tambah Gantz membenarkan laporan asli yang mengklaim radar S-300 tidak pernah berhasil mengunci jet Israel yang meninggalkan daerah itu dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pilot. Tetapi Gantz menekankan, saya pikir situasinya stabil sekarang seperti dikutip dari Time of Israel. Insiden itu menandai penggunaan pertama S-300 terhadap IAF di Suriah. Karena baterai S-300 Suriah dioperasikan oleh militer Rusia dan tidak dapat ditembakkan tanpa persetujuan mereka, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel. Israel telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah selama perang saudara pecah di negara itu dan sejak itu menargetkan apa yang dikatakan sebagai pengiriman senjata menuju kelompok teror Hizbullah Lebanon yang didukung Iran dan situs terkait Iran lainnya. Israel dilaporkan telah melakukan banyak serangan udara di Suriah sejak insiden Mei. Daerah Mashhad diperkirakan digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran serta telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Citra satelit yang diambil setelah serangan menunjukkan bahwa fasilitas bawah tanah telah hancur total. Konfirmasi Gantz datang di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas rencana Moskow untuk menutup badan Yahudi di negara itu. Israel mendapati dirinya berselisih dengan Rusia karena semakin mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia sambil berusaha mempertahankan kebebasan bergerak di langit Suriah yang sebagian besar dikendalikan oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Rusia membentuk apa yang disebut hotline dekonfliksi untuk menjaga agar kedua pihak tidak terjerat dan secara tidak sengaja bentrok di Suriah. Pada tahun 2018, Rusia memberikan sistem pertahanan udara S-300 yang canggih kepada militer Suriah secara gratis, mentransfer 3 batalion dengan masing-masing 8 peluncur ke rezim Assad meskipun ada keberatan yang keras dari Israel dan Amerika Serikat. Pengiriman sistem S-300 Rusia ke Suriah menyusul jatuhnya pesawat mata-mata Rusia oleh pasukan Suriah yang merespon serangan Israel di wilayah udara Suriah. Rusia menyalahkan Israel atas insiden itu yang menewaskan 15 awak.